Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga Ahlul Bait, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Tropodo yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana urutan doa yang kita ucapkan sebelum mengucapkan salam, yakni berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan, baru kemudian fitnah kematian. Sebelum kita nanti akan membahas fitnatul dajjal. Fitnah kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidaklah manusia yang hidup pasti akan mati. Bahkan seluruh makhluk hidup kelak akan dimatikan oleh Allah secara total. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26 kalau tidak salah. Segala sesuatu itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan hanya wajah Rabbmu yang kekal. Dzul Jalali, yang memiliki kebesaran wal ikram dan kemuliaan. Kalau kita ini bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka Allah nanti akan menjadikan kematian itu sebagai sarana berpindahnya manusia dari fase yang satu ke fase yang lain. Fase pertama kematian. Fase kedua hidup. Fase ketiga kematian yang kedua. Fase yang keempat, jadi mati, hidup, mati, terakhir keempat yaitu kehidupan. Bahkan kehidupan yang kekal abadi, itulah kehidupan di akhirat. Kehidupan yang kedua setelah kematian yang kedua. Kematian kedua itulah yang kita tunggu sampai hari ini. Entah kita mendahului saudara kita atau kita didatangi kemudian. Karena hakikatnya
Bukan malakul maut yang datang menjemput kita, tapi kitalah yang datang kepada kematian itu. Sehingga dalam riwayat, kalau Allah menetapkan kematian seseorang di suatu tempat, Allah jadikan orang itu berhajat datang ke tempat itu. Dan di tempat itulah dia mati. Orang nggak tahu apa-apa, nggak pernah datang ke luar negeri. Jangankan luar negeri, ibu kota aja nggak tahu. Sekali keluar desa, dia keluar negeri, datang untuk menunaikan ibadah haji ke negeri asing. Di sana kejatuhan keren, mati. Kalau dia tahu bahwa kematiannya di tempat itu, jadi berangkat nggak dia? Hah? Nggak. Allah jadikan orang itu punya hajat, pergi ke tempat itu, dan disitulah dia mati. Berarti kematian itu ditunggu atau dijemput. Orang akan mendatangi tempat di mana dia mati. Negerinya perang, takut kena imbas peperangan karena situasi mencekam. Akhirnya dia mengungsi. Dia keluar dari negerinya, dia mengarungi lautan, nyari suaka politik atau mencari tempat yang aman. Di tengah laut tenggelam. Berarti dia lari dari kematian menuju kepada kematian. Kalau seandainya dia tahu kematiannya di laut, jadi mengungsi nggak dia? Nggak jadi. Jadi sebetulnya kita yang datang kepada kematian itu, karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Dan itulah perkara yang gaib. Dalam hadis Bukhari nomor 545 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Apa saja? Pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, la ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada yang tahu. Yang ketiga, la ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Kalau yang pertama, apa yang terjadi besok. Kalau yang ketiga, apa yang akan dikerjakannya pada esok hari. Nah, baru yang keempat kata Nabi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Omai Sidoarjo bisa jadi matinya di luar negeri. Di Hong Kong dia mati. Mungkin dia jadi apa? TKW. Rumahnya Surabaya, meninggalnya bisa jadi di Madinah. Enak mana, mati di Madinah atau di Hong Kong? Temen lah. Ya wis, gelem sampean mati nang Madinah. Halo? Loh kok sepi, mau rame? Mau nggak meninggal di Madinah? Ya wis, nek sampean rono tak dungakno. Tak dungakno husnul iku sing penting. Mati nang Madinah dikepuki wong nyolong sandal, ya padha wae, suul khotimah. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Itu di KBC ya, nomor 545. Kalau versi digital saya nggak tahu nomornya. 6831. Banyak bener. Coba diulangi, baca.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kunci kegaiban ada 5, tidak mengetahuinya selain Allah. Tidak ada yang mengetahui kandungan yang menulis atau gugur atau berkurang selain Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan hujan datang selain Allah. Dan tidak ada siapapun manusia yang tahu di bumi mana berada akan meninggal selain Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi selain Allah. Ya, ini dengan redaksi yang berbeda, tapi perawinya sama, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mungkin susunannya tadi terbolak-balik. Yang sudah saya sampaikan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, termasuk hari kiamat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Di situ nomor 1 malahan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Manusia hanya merencanakan, Allah yang merealisasikan. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan turun. Meskipun ada badan BMKG, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, tetap yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Berapa sering terjadi tanda-tanda hujan mau turun? Kak situ pernah gak? Bahkan siang bolong, gak ada tanda, panas, tahu-tahu hujan tuh turun. Kita gak tahu, karena itu perkara yang gaib. Kalaupun manusia itu hanya bisa memprediksi, tidak pasti. Baik, jadi tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita akan mati. Dan yang terpenting itu bukan di bumi mana kita akan mati, dan di mana kita akan dikubur. Dimanapun bumi ini sama. Yang penting adalah bagaimana kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting. Sehingga dengan bekal husnul khatimah itulah nanti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika terjadi fitnah di alam kubur. Karena doa kita, wa min syarri'a, dan dari keburukan fitnatil mahya, fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Maka orang yang masuk ke dalam alam kubur, ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya, atau disebutkan dalam riwayat akan didudukkan mayit itu, kemudian ditanya oleh mungkar dan nakir. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Karena makna fitnah itu adalah ujian. Makna fitnah itu adalah cobaan. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 35. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Fitnah sebagai sebuah cobaan, ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ketika orang itu mati, jasadnya berkalang tanah, ruhnya masuk ke alam barzakh,
maka nanti di situ akan diuji oleh Allah dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Dan pertanyaan itu seputar 3 perkara: tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Allah. Semua akan ditanya tentang 3 perkara ini. Dalam riwayat disebutkan bahwa pertanyaan itu berbunyi, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, atau siapa yang diutus kepadamu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Tapi ingat, malaikat itu kadang bertanya dengan pertanyaan yang tidak biasa, pertanyaan non standar. Baik, kita coba buka yang standar dulu. Baca Abu Dawud 4753, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib. Ketika itu Rasulullah mengubur jenazah sahabat Ansor. Setelah beliau mengubur, beliau duduk dan memberikan nasihat kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Apa kata beliau? Silakan. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengikuti jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itulah Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa itu. Itulah yang diucapkan Rasul kepada sahabat. Kata beliau, ista'idzu billahi min azabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan berapa kali? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. 3 kali, salasa marrat. Karena ini penting. Beliau sampai mengulangnya 3 kali. Dan peristiwa ini sebagai landasan hukum, dalil bahwa bolehnya orang memberi nasihat ketika di kuburan. Kan kadang-kadang gitu kan, habis dimakamkan ada yang pidato. Ya intinya harus memberi nasihat, bukan ngasih bocoran jawaban yang mati. Sira bakal ditekani loro malaikat mungkar lan nakir. Bakal ditakoki man rabbuka, sapa pangeranmu, mongko jawaban man rabbuk, mongko jawaban Allahu rabbi, Allah pangeranku. Pernah apa maksudnya? Jangan-jangan sampean yang suka jadi joki seperti itu. Itu kan bocorkan jawaban pertanyaan kan? Ya, kayak ujian itu kan joki kan? Jangan jadi joki sampean. Terus ketika mayit mendengar suara sandal, orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Jadi yang terdengar itu suara apa Bapak Ibu? Suara sandal, terompa. Suara yang lain tidak akan terdengar. Makanya sampai jak ngomong-ngomong gak kira krungu. Karena dalilnya adalah sandal, terompa. Karena dia menempel di bumi. Oh nek ngono aku tak ngomong nang lemah wae ini. Tidak. Yang lebih penting tidak ada contoh dari Nabi. Kita mengajak mayit bicara dan mayit tidak akan pernah bisa mendengar ucapan yang hidup. Yang didengar cuma suara terompaknya, suara HP yang mengiringi. Dengar nggak kira-kira? Nggak akan dengar. Ya, ini penting. Jangan lantas menganalogikan wong sandalnya aja krungu kok. Berarti diajak ngomong atau diberi informasi juga dengar lah. Tidak. Baik. Kemudian ia akan ditanya, siapa Rabbmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa ma nabiyuk? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu?
Ini 3 pertanyaan standar yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada mayit siapapun dia, kafir, mukmin, munafik, semua akan ditanya. Muslim, non muslim, semua akan ditanya. Besar, kecil, tua, muda. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Allahu Rabbi. Jawabannya mudah atau susah? Pertanyaannya dan jawabannya sudah tahu nggak kita? Gampang apa susah? Gampang. Pertanyaannya, bisakah nanti kita menjawabnya? Halo, gak yakin ngono rek? Baik. Apa pertanyaan berikutnya? Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Maka orang mukmin akan menjawab, ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Inilah pertanyaan kubur, dan inilah yang disebut dengan fitnah kubur, ujian di kuburan. Maka orang mukmin akan mampu menjawabnya. Dia menjawab sesuai dengan keimanannya dan amal solehnya semasa dia hidup di dunia. Jadi bukan berdasarkan IQ, berdasarkan kepandaian, kecerdasan, tidak. Atau berdasarkan kerpean, tulisan rek jawabane kok lebokno ya nang kafanku, ben kene ana malaikat tak bukae. Ngerpek. Biasa nang donya ngerpek, nang kono coba ngerpek kon kemplang malaikat. Kemudian setelah dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian di dalam kubur ini, apa yang terjadi? Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum, siapa yang diutus yakni kepada kalian? Apa jawabnya? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Wa ma tadri, apa yang kau ketahui? Maka orang itu menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Hati-hati saya enggak tahu belajar Al-Qur'an. Tak kira kon iso jawab ngono kon. Aku baca Quran wong maca gak iso. Mulai sekarang harus belajar. Dan bukan hanya membaca sekedar lafaz-lafaz bahasa Arabnya, termasuk juga mempelajari isinya. Qara'tu kitab Allah. Kemudian aku mengimaninya. Amantu bih, aku mengimaninya dan membenarkannya. Wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Sukses nggak? Sukses atau tidak? Sukses. Piro nilai ini? Halo? Gak butuh nilai. Yang dibutuhkan itu adalah kenikmatan yang akan didatangkan. Terdengarlah suara. Apa katanya? Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama. Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi. Benarlah apa yang dikatakan hambaku. Berarti kalau hambaku, kira-kira siapa yang mengucapkan ini? Apa katanya? Berikan dia hamparan permadani dari surga. Afrisu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Kemudian bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju ke surga. Kemudian berikan dia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Wis ngerti sampean kelambine surga kaya apa? Waduh, ambek sing mok gawe saiki luar biasa. Ini masih di alam kubur ini, Pak, belum di surga. Makanya alam kubur itu merupakan apa?
Raudhatun min riyadil jannah. Dia bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Kenikmatan. Bahkan kata suara tersebut diperintahkan untuk diluaskan tempat itu. Apa katanya? Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, ifsah qabrahu madda basari. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lumayan gak? Ini buah hasil dari kesuksesan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Dan tentu ini adalah orang-orang mukmin yang bisa menjawab. Karena orang yang di dalam kubur itu, alam kubur beda ya, alam kubur dengan kuburan kan? Alam kubur itu dimensinya kita nggak tahu di mana. Tapi kalau kuburan, di gini rek, kuburan di sebelah di. Ada kuburan tadi. Nah itu kuburan. Dan banyak di dunia kuburan banyak nggak? Kalau alam kubur beda. Alam kubur nama lainnya alam barzah. Alam barzah, alam kubur sama. Kuburan beda di bumi. Alam kubur nggak tahu di mana kita. Karena tidak dijelaskan lintang derajat dan bujurnya. Di mana posisinya kita nggak tahu. Nah, semua nanti akan ditanya. Dan sebagian dari mereka ada yang mampu menjawab, ada yang tidak mampu menjawab. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok: mukmin, kafir, dan munafik. Kalau yang barusan ini kira-kira yang mana? Mukmin. Sekarang yang kedua. Baik, sebelum yang kedua, kita coba compare dengan riwayat yang lain dalam Sahih Tirmidzi nomor 1071, riwayat Abu Hurairah. Ada riwayat Al-Bara bin Azib. Nah, sekarang kita lihat riwayat Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam dan biru. Disebutkan ciri dan sifatnya malaikat yang akan datang itu, yakni dengan sifat azwadani, azraqani, yaitu berwarna hitam dan biru. Dalam riwayat yang lain diartikan hitam kebiru-biruan. Jadi nek sampean kok nang kubur ana wong bentuke biru, mungkar nggih. Sampean sapa dhisik? Nek wani. Kita diberi informasi tentang profilnya, ciri-cirinya. Warnanya apa tadi? Ya apa kira-kira nek ana wong model ngono urip nang donya mlebu nang masjid, ngeri enggak? Hah? Ini di tempat gelap ada orang seperti itu. Tapi dia bukan manusia, malaikat. Aswadani azraqani, hitam kebiruan. Kemudian apa yang dilakukan? Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Terus kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Nah, di sini cuman diambil salah satu dari pertanyaan. Yang mestinya 3, di sini hanya bertanya tentang yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti hanya itu, tidak. Ini hanya Nabi memberikan stressing, penekanan pada yakni pada siapakah yang diutus kepadamu, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu. Itu yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dengan mengimani, mempercayai, mengikuti beliau, pasti dia akan mengenal Allah dan sekaligus pasti dia akan mengenal agama Allah. Karena kuncinya di Nabi kita Muhammad. Kemudian
Mayit dijawab seperti sebelum dia mati, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Lantas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata malaikat? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Aku tahu kau akan jawab seperti itu. Berarti dites nggak ini? Dan malaikat tahu apa jawabannya, dan orang ini akan menjawab apa. Kau aja delok praene wis seru iki, mukmin apa kafir? Iki pasti gak iso iki modele koyo ngene iki. Ini mukmin, ini pasti bisa. Makanya malaikat sampai mengatakan begitu. Apa berhenti? Belum. Apa kata malaikat? Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Lebar dan panjangnya diluaskan kuburnya, yaitu seluas, yakni sab'atu, 70 ya. Ya. Sab'ina dzira'an, yaitu 70 hasta. Kalau tadi riwayat Bara' bin Azib sejauh mata memandang. Kalau ini 70 hasta, 1 hasta setengah meter. Kalau 70 berarti berapa meter? 35 meter. Lumayan enggak? Panjang dan lebarnya sama kata Nabi. Berarti bentuknya seperti apa? Persegi atau bujur sangkar. Apakah bertentangan dalil ini? Tidak. Ini justru menunjukkan limit batas minimal dan maksimal. Di hadis ini minimal, di hadis sebelumnya maksimal. Berarti ada yang di antara keduanya, tergantung iman dan takwanya kepada Allah. Lumayan 35 meter, sampean gelimbang-gelimbung ya. Tapi itu di alam barzakh, kita tidak tahu seperti apa. Kalau dapat nikmat pasti enak. Apa kata malaikat selanjutnya? Serta diterangi cahaya. Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Nam katanya. Tidurlah. Disuruh apa Pak? Tidur. Kenapa kalau disuruh tidur mayit ini? Istirahat. Biasanya orang istirahat itu karena apa Pak? Berarti kita di muka bumi ini, hidup di dunia ini capek nggak Pak? Sholat itu capek nggak Pak? Pak, gayamu menengahi. Asli ini pegel nggak sampean sembayang yuk? Enak-enak turu ditangeni, ya. Engkau zuhur enak nyambut gawe, kongkon sholat. Asar wis pegel kabeh, kongkon asar. Nanti maghrib nggak lama Isya, belum puasa Ramadan sebulan penuh, belum nanti ibadah-ibadah yang lain. Capek nggak Pak? Capek. Makanya orang mukmin ketika masuk alam barzakh disuruh tidur oleh malaikat. Apa? Istirahat total. Makanya di kuburan, maaf, di alam kubur nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji, nggak ada umroh, nggak ada Pak. Berhenti total. Makanya kita ini di dunia ini berjuang itu, semua kita lakukan. Makanya kadang sholat sampai kodok mendem, sampai ngantuk-ngantuk, arep geblak ya kan? Nggak apa-apa itu. Itu bagian dari perjuangan kita. Kadang kita berkeringat-keringat, bahkan berdarah-darah kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena setelah itu nggak lama kita akan istirahat total. Sama malaikat disuruh tidur. Tidurlah. Tapi jenenge malaikat, jenenge menungso Pak, kepingine gak ngono. Pengen kemana dia? Apa kata orang? Mayit itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli wa ukhbiruhu. Aku akan mengabarkan kepada keluargaku. Boleh nggak aku pulang? Bahwa aku di sini enak, bahagia, senang. Itu keinginan si mayit Pak, pengen pulang ke bumi, ke dunia.
Pertanyaan saya, apakah diizinkan oleh malaikat? Halo? Diberi izin atau tidak? Hah? Diberi izin atau tidak, Pak? Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya, sampai Allah membangunkannya dari tempat pembaringannya itu Pada hari kiamat. Berarti diizinkan pulang nggak dia? Nggak diizinkan oleh Allah pulang. Nam kanaumatil arush, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya. Saya tanya, siapa yang dicintai orang mukmin? Allah. Orang mukmin itu cinta kepada Allah, maka Allah lah yang akan membangunkan. Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala ketiga, lantas bangkitlah manusia menghadap kepada Allah. Tapi namanya nikmat. Orang tidur kalau dapat nikmat itu terasa lama atau terasa pendek, Pak? Terasa pendek. Tahu-tahu lu kok wis tangi rek cepet gurung apa-apa. Ingat Ashabul Kahfi ditidurkan di dalam goa oleh Allah 300 tahun 9 tahun. Totalnya 309 tahun. Begitu Allah bangunkan, berdialog antar mereka. Katanya apa? Tidaklah kita berada di tempat ini melainkan 1 hari atau setengah hari. Padahal wis 300 tahun. Kenapa? Karena nikmat tidurnya, nggak terasa. Dan orang di alam kubur itu begitu. Ada kalanya orang mukmin itu setelah sukses menjawab pertanyaan kubur, fitnah kubur, disuruh istirahat. Tapi karena nikmat nggak terasa. Padahal dia sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun di tempat itu. Tahu-tahu lo kok wis tangi, apa iki? Tahu-tahu dikumpulkan di padang mahsyar. Enak mana, Pak? Tidur atau ngelencer, Pak? Halo? Berarti kita tidur di dunia itu sebentar. Hidup kita di dunia sebentar banget. Baik. Karena sudah masuk waktu azan dulu, kita lanjutkan nanti setelah azan. Silakan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, ada kalanya ruh itu mendapatkan nikmat dengan diberikan kesempatan untuk beristirahat sampai Allah membangkitkannya dari kuburnya. Tapi ada kalanya ruh itu diberikan oleh Allah keistimewaan, selalu mendapatkan rizki. Itulah ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, akan ditempatkan oleh Allah di surga. Sekalipun dia berada di dimensi waktu barzakh, yang kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka terdapat dinding batas yang tidak akan bisa ditembus hingga Allah membangkitkan dia di padang mahsyar. Surah Al-Mu'minun 23 ayat yang ke-100. Jadi ibarat barzakh itu blok, dia nggak bisa kemana-mana. Cuman blok ini bisa ditempatkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Ada kalanya box ini atau blok ini ditempatkan oleh Allah di Sidratul Muntaha, tempat yang lebih tinggi dari langit ketujuh. Itulah ruhnya orang-orang mukmin, di antara yang Allah kehendaki. Sebagaimana sebuah hadis dalam riwayat Abu Hurairah, Sahih Muslim nomor 2448, dengan judul Ruh Harum dan Ruh Busuk. Ruh orang mukmin itu ketika keluar dicabut oleh malakul maut, langsung dibawa oleh dua malaikat yang khusus membawa ruh itu naik ke langit. Jadi paling tidak ketika kematian itu hadir di situ ada malakul maut dan dua malaikat yang akan membawa ruh itu naik ke langit. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Ahmad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman. Apa firman Allah kepada malaikat itu? Disuruh menempatkan di mana? Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkanlah di sana hingga hari kiamat. Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan dia hingga hari kiamat. Boleh balik nggak? Seandainya roh itu ditempatkan di sana, pengen balik nggak nang Tropodo? Halo? Sidratul Muntaha tempat yang indah, tempat Rasul menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Di situ bertemu dengan suasana yang luar biasa, dengan gemerlap warna yang berubah-ubah. Beliau tak sanggup menggambarkan betapa indahnya. Itu diucapkan beliau dalam riwayat hadis tentang Isra dan Mi'raj, ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Nek wis nang kono, pengen balik nggak nang donya? Napa? Satu-satunya yang diberi kesempatan untuk meminta, dan akhirnya permintaan itu adalah yakni pengen balik ke dunia, yaitu orang yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka pengen berjihad kembali, berperang melawan orang kafir, mati syahid lagi, sehingga dia pengen balik.
Dan itu yang diminta. Padahal Allah memberi kesempatan. Ayo mintalah. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat 154 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 154. Allah katakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Baik, langsung tafsirnya. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa apa para sahabat itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Iya, karena dia nggak punya casing, dia dipinjami oleh Allah tempat, yaitu burung hijau. Ruhnya itu ditempatkan di tembolok atau di perut burung itu, sehingga dia ikut terbang, ya, melakukan journey, perjalanan di surga untuk menikmati suasana dan buah-buah surga. Kemudian di sore hari apa yang mereka lakukan? Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Kemudian Rabb menjenguk mereka. Dalam sekali jenguknya dia berfirman, "Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk." Dan Allah memaksa ruh ini untuk meminta satu permintaan. Didedes, "Ayo jalu kon jalu apa? Ayo tak turuti. Silakan minta." Akhirnya terpaksa. Ruh ini pun meminta satu permintaan. Apa permintaan itu? Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengungkapkan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, "Kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau." Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu, maka Allah berfirman. Kira-kira dikasih nggak sama Allah? Diberi nggak sama Allah? Apa kata Allah? "Sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati." Ini menunjukkan bahwa batilnya keyakinan bahwa ruh itu kembali ke dunia. Nggak ada ruh balik ke dunia, nggak ada. Terus malam Jumat iku mau enteni la opo ngono lho. Ada nggak keyakinan bahwa malam Jumat itu ruhnya pulang? Hah? Kadang diteri sak lengser ya. Kopi, panganan, banyu ono kembangi. "Ustad, niki kirim donga." Nanti air kembangnya disiramkan di pagi hari di mana? Kalau mau berdoa nggak nunggu malam Jumat, kapanpun silakan berdoa kepada ahli kubur. Jangan punya keyakinan bahwa ahli kubur itu pulang tiap malam Jumat. Ini harus diluruskan. Ini sudah terkontaminasi pemikiran dan pemahaman ini dari pemahaman orang-orang jahiliyah, dari orang-orang Hindu Buddha. Dalam Islam nggak ada. Roh kalau ditempatkan di alam barzakh nggak bisa kemana-mana. Sungguh pun dia orang paling mulia, sungguh pun dia orang yang mati syahid. Dia minta khusus kepada Allah, tapi tidak akan diberi kalau dalam urusan balik ke dunia. Kalau benar-benar dikasih, berarti nanti bisa jadi ketika terjadi jihad itu ada ruh yang ikut berarti. Berarti ada pasukan apa?
pasukan roh nanti yang datang. Nggak ada. Allah itu menurunkan bala tentara ketika berjuang kaum muslimin menghadapi orang-orang kufar, yaitu bala tentara malah malaikat, bukan ruh gentayangan. Baik. Jadi ini masih orang mukmin ya. Belum tahu jawaban orang kafir ketika ditanya dalam kuburnya. Belum. Jam 09.00 gak mari sampean. Gak sembayang-sembayang. Baik. Saya pikir cukup sampai di sini. Ini pengantar. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Tapi ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Silakan. Boleh 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ibu-ibu boleh dicatat atau ditulis. Baik, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Wis dang kebelek. Tidurlah. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.